Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Alur Cerita TV, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Untuk kali ini saya masih melanjutkan kisahnya si Asep ya teman-teman, yang saat ini sudah sampai di episode ke-40. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti cerita ini dari awal episode sampai saat ini. Dan seperti biasa, di sini nanti saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silahkan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Karena saya memberikan suara seperti ini memang sangat penting ya bagi konten seperti yang saya miliki ini. Jadi mohon untuk dimaklumi. Dan kisah di episode ke-40 kali ini bermula sewaktu Asep menuju kota tempat tinggal wanita yang bernama Manti Rumantini. Dan karena jalanan yang sedang padat, dibutuhkan waktu hampir 2 jam untuk mencapai kota tersebut. Seorang wanita mengenakan sanggai dress berwarna oranye berdiri di ambang pintu depan rumah yang sangat megah itu. Sambil menjinjing tas kerja, Asep turun dari mobil dan melangkah menuju pintu depan rumah teramat megah bergaya minimalis itu. Dengan ramah, wanita bergaun ala sangga itu menyambut Asep di depan pintu yang terbuka. Kemudian ia pun diajak masuk ke dalam rumah itu. Sementara mata Asep diam-diam mencuri pandang ke arahnya. Mengenai usia, seperti kata ayah Asep, Rumati itu pasti di bawah 40 tahun, tapi di atas 30 tahun. (35 sampai 39 tahun). Mengenai wajahnya, Bu Manti itu sangat cantik di mata Asep. Mungkin ayahnya sengaja membuat surprise kemarin. Kemudian mereka pun ngobrol di sofa yang berhadapan tersebut.
Beberapa saat kemudian Bumanti muncul lagi sambil menjinjing tas pakaian yang lumayan besar. Dengan sigap Asep mengambil dan menjinjing tas itu. Lalu ia bawa keluar. Setelah meletakkan tas besar itu di dalam bagasi mobil, bergegas Asep membuka pintu depan sebelah kiri untuk mempersilahkan Bumanti masuk ke dalam mobilnya. Di tengah perjalanan menuju kota Asep, Bumanti mengajak makan dulu di rumah makan langganannya yang hampir terlewati. Setelah makan di rumah makan langganan Bumanti itu, Asep menjalankan lagi sedan hitamnya menuju kota yang sudah dekat. Lalu Asep turun duluan untuk membuka pintu di samping kiri Bumanti. Kemudian Asep pun membuka pintu masuk ke dalam ruang pribadi, membuat Bumanti tercengang setelah berada di dalamnya. Ketika Bumanti duduk di sofa ruang tamu, Asep pun duduk di sebelah kanannya. Kemudian mereka pun ngobrol di tempat tersebut. Namun kelihatannya Bumanti tidak terlalu ingin tahu seluk-beluk manajemen dan bisnis secara keseluruhan. Mungkin ia lebih memikirkan keinginan yang sedang terjadi dalam jiwanya. Karena pada saat berikutnya ia bertanya soal yang lain. Tiba-tiba Bumanti meluk dan mencium Asep. Pada saat itulah Bumanti menghentikannya, lalu berbisik di dekat telinga Asep bahwasanya ia mau dijadikan kekasih Asep. Batin Asep pun melonjak girang. Dia tidak mengajak Asep menikah seperti kepada ayahnya. Dia hanya ingin menjadi kekasih Asep. Tentu saja ia harus menerimanya. Terlihat napas Bumanti sudah mulai tidak beraturan. Mungkin karena keinginannya sudah datang. Kemudian Asep pun mengajak ke ruang utama untuk melakukan acara tersebut.
Bumanti memang mengesankan. Meski 2 malam ia menginap di hotel Asep, namun banyak yang sudah terjadi di antara mereka berdua. Bukan sekedar hubungan pribadi, tapi semua aset yang dia kuasakannya pada Asep bisa mengembangkan sayapnya dalam bidang properti. Bumanti hanya minta agar Asep menengoknya seminggu sekali ke kotanya, dan Asep pun menyanggupinya. Dia juga meminta tolong dicarikan rumah yang besar di kota itu, karena ia berniat untuk tinggal di kota tersebut, agar bisa sering berjumpa dengan Asep. Itu pun ia sanggupi. Hari demi hari pun berlalu dengan cepatnya. Asep berusaha melaksanakan bisnis tanpa melupakan tugas dari Mami, karena profesinya seolah sudah melekat di dalam dirinya. Berikutnya, Asep melaksanakan tugasnya untuk menemui 10 orang wanita. Ke-10 wanita itu berada dalam satu grup, dan Asep mencoba untuk menghadapi tantangan dari Mami itu. Alasannya mereka harus segera pulang kembali ke daerahnya, sehingga mereka hanya punya waktu 10 hari. Tapi Asep tak mau mengulas pengalamannya dengan grup yang terdiri dari 10 wanita itu, karena mereka bawel-bawel dan tidak mengesankan sama sekali. Itulah sebabnya kenapa mereka Asep anggap tidak layak untuk diulas di sini, karena mereka bukan bagian penting dalam lembaran kehidupan Asep. Bahkan nama-nama mereka pun Asep sudah lupa. Setelah menemui wanita-wanita rewel itu, Asep istirahat total di hotel selama seminggu. Sampai pada suatu pagi, Asep sengaja menuju ke alamat yang tercantum dalam iklan di salah satu tabloid properti untuk meninjau rumah yang mau dijual. Mudah-mudahan saja rumah itu belum terjual. Kalau belum kedahuluan oleh orang lain, Asep akan membeli rumah itu untuk memenuhi janjinya pada Bumanti. Yang menarik dari iklan itu, luas tanahnya 5.000 meter persegi, setengah hektar. Padahal letaknya di pusat kota. Sangat sulit mencari lahan seluas itu di pusat kota. Sekalinya ada, tentu harganya selangit. Setelah mobilnya tiba di bakaran rumah itu, memang besar sekali rumahnya, tapi bentuknya sudah ketinggalan zaman. Seorang wanita setengah baya berhijab dan berjubah serba coklat membuka pintu depan. Asep pun turun dari mobilnya. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.